FUG ini singkatan Venske Underwood Gilliland. Untuk desain kolom distilasi multikomponen, sebenarnya tahapannya seperti ini, mulai dari umpan, komposisinya bagaimana, kemudian ini bagaimana pemotongan atau split yang kita inginkan. Misalnya kita punya ABCD, maunya A dan B yang dipotong, atau AB, kemudian CD, itu dan seterusnya, itu adalah namanya split dua komponen kunci, pemisahan dua komponen kunci. Setelah itu nanti menghitung komponen-komponen non-kunci. Nah, kemudian baru kita akan menentukan tekanan dari kolom. Nah, di sini kita harus tahu dulu kita harus menghitung bubble point dan dew point dari distilat dan residu. Jadi ini beda dengan bubble point dan dew point yang kita hitung kemarin. Kalau yang kemarin kan kita punya campuran multikomponen. Nah, campuran itu berapa bubble point-nya dan berapa dew point-nya. Jadi campurannya sama. Kalau di sini campuran tadi sudah dipisah antara yang distilat dengan yang residu. Nah, kita akan mencari bubble point dari residu dan dew point dari distilat. Itu yang akan kita hitung nanti ya. Nah, tapi karena ini kan panjang urutannya ya, kita hanya akan menghitung ini saja untuk sekarang. Kita hanya menghitung bubble point dari residu dan dew point dari distil, gitu ya. Jadi untuk sesi sekarang kita hanya akan menghitung itu, sehingga ini akan dihitung berdasarkan tekanan yang sudah ditentukan. Tapi sebenarnya nanti tidak seperti itu. Perhitungan yang sebenarnya tekanan itu yang dihitung belakangan. Tapi dalam hal ini kita abaikan dulu yang prosedur yang sebenarnya. Kita hanya ingin menentukan bubble point dan dew point ini saja untuk mendapatkan suhu rata-rata di dalam kolom distilasi. Gitu ya. Nah, ini ya, suhu operasi distilasi multikomponen merupakan rata-rata dari suhu di puncak kolom, yaitu titik embun distilat, dan suhu di dasar kolom, yaitu titik gelembung dari residu. Ini ya. Titik embun dari distilat dan titik gelembung residu itu ditentukan oleh derajat pemisahan yang dipilih. Tadi yang kita sudah katakan, yang namanya derajat pemisahan itu adalah itu tadi kita motongnya di komponen yang mana, berapa persen yang ikut di distilat, berapa persen yang ikut di residu, itu yang namanya derajat tahan. Ya, jadi tahapan dari ini tadi penentuan suhu rata-rata dari kolom distilasi adalah seperti ini. Pertama, kita harus tahu komposisi umpan dan tekanan operasi diketahui. Ini ya, kenapa saya kasih biru, karena nanti di dalam perhitungan sebenarnya ini belum tahu. Kemudian untuk komponen, urutkan komponen berdasarkan volatilitasnya seperti biasa ya. Jadi kita urutkan yang paling volatil paling atas ya. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Kemudian tentukan komponen kunci baik kunci ringan maupun kunci berat. Nah, penentuan ini bukan hanya sekedar mana kunci ringan, mana kunci berat, tapi juga proporsi kunci ringan yang ada di distilat dan
proporsi kunci berat di residu. Lalu kita menghitung titik embun disilat dan titik gelembung residu. Kemudian suhu operasi adalah rata-rata dari titik embun disilat dan titik gelembung residu tadi dibagi 2. Ya, itu tahapannya. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Ya, cukup jelas ya. Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Ini contoh soalnya. Yang dialir dari campurannya adalah 100 mol per hour. Komposisinya NC4 atau dikasih nama aja A, tapi nanti harus NC4 ya. Ini 0,4, NC5 0,25, NC6 0,2 dan NC7 0,15. Ya, semua friksi mol. Berupa cairan jenuh diumpankan ke dalam menara distilasi bertekanan 405 kilopascal. Nah, ini harus ada tekanannya. Diinginkan distilat mengandung 90% B yang ada dalam umpan dan residu atau bottom mengandung 90% dari C yang ada di umpan. Oke. Jadi ditanyakan berapa laju alir dan komposisi distilat dan bottom. Kemudian baru yang kedua kita menentukan titik embun distilat dan titik gelembung bottom. Ini kita susun dulu umpannya seperti ini. Kita gambar dulu diagram alirnya masing-masing umpan, kemudian distilat dan residu. Karena di sini dikatakan distilat mengandung 90% B dari umpan, bottom mengandung 90% C dari umpan. Jadi berarti kita memotongnya antara B dan C ya. Ini AB, CD, berarti dipotongnya yang di atas itu AB dan sedikit C, yang di bawah CD dan sedikit B. Jelas ininya pembagian komponennya. Kemudian dari sini berarti LK-nya adalah B, HK-nya adalah C, ya, atau N-heksan. Nah, ini jelas ya, ditulis semua seperti ini. Kemudian kita menghitung neraca massa. Neraca massa total seperti biasa, F sama dengan D plus B. Kemudian neraca komponen B sama dengan fraksi mol B di dalam umpan dikalikan laju alir umpan sama dengan yang ada di disilat, B yang ada di disilat plus B yang ada di residu. Ini di dalam distilat 90% dari B dalam umpan. Jadi kalau kita punya 100 mol per hour, kemudian B-nya tadi semula ada 0,4, berarti B yang ada di dalam umpan adalah 0,9 kali distraction. B di dalam desilat adalah 90% dari B dalam umpan. B dalam umpan 0,25 kali 100 atau 25. Jadi B yang ada di dalam disilat adalah 0,9 kali 25. Dapat sekian. Kemudian masukkan ke
persamaan ini XP di dalam umpan kali laju alir umpan sama dengan konsentrasi tadi ketemu sekian, itu sama dengan XP di residu dikalikan laju alir residu. Ya, dari sini kita dapatkan XP kali W sama dengan ini kurangi ini. Oh, sampai di sini ada pertanyaan? Begitu juga neraca komponen C, kita hitung C dalam bottom itu adalah 90% dari C yang ada dalam umpan. Ini ketemu. Kemudian ini tadi dengan neraca massa komponen C ya. C dalam umpan sama dengan C di residu ditambah C di destilat. Jadi laju alir C di destilat ketahuan. Nah, jadi kita sudah dapatkan semua komponen baik yang di destilat maupun yang di residu. Jadi ini kita tulis hasilnya tadi dalam satu tabel seperti ini. Komponennya ABCD. Ini adalah komposisi di umpan. Ini adalah laju alirnya, laju alir masing-masing. A di umpan 0,4 kali 100. Ini 0,25 kali 100. Kita dapatkan semua F-nya. Kemudian yang di distilat dimasukkan semua tadi datanya dari sini tadi dari perhitungan tadi, kemudian dihitung komposisinya. Ya, dari sini ke sini sebenarnya. Hitungnya dari sini baru ke sini. Ini kan dari hitung-hitungan tadi ketemu, dimasukkan sini. Begitu juga yang di residu. Residu dari perhitungan tadi dipindahkan ke sini. Kemudian kita cari mol fraksinya. Jadi ini 2,5 per 35,5. Yang ini 18 per 35,5. Dapat ini 15 per 35,5. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi dari perhitungan neraca massa ini ketahuan bahwa di dalam distilat ada 3 komponen A, B, C. Di dalam residu ada 3 komponen B, C, D. B-nya yang sedikit. Di dalam residu C-nya yang sangat sedikit ya. Sorry, di dalam distilat. Dalam distilat ada AB, C-nya yang sedikit. Di residu ada BCD, B-nya yang paling sedikit.
gelas ini ya. Jadi siapa ini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Nanti kita sudah mendapatkan komposisi distilat dan komposisi residu. Nah, yang distilat akan kita cari titik embunnya, yang residu kita cari titik gelembungnya. Ini kita sudah tahu komposisi dari distilat. Distilat kita komposisinya seperti ini ya. Kemudian koefisien Antoine dari masing-masing komponen NC4, NC5, NC6, NC7. Dari disebutkan di sini semua. Untuk distilat kita butuh data NC5456. Seperti ini. Yang sebelumnya kita trial ya, karena memang di sini tidak ada pegangan ya, karena tekanannya bar, jadi kita tidak bisa menebak berapa titik didihnya masing-masing komponen. Jadi langsung aja pakai tembakan dengan angka tertentu untuk tekanan total 4, sekian bar tadi. Oke, seperti yang sudah dikerjakan kemarin, jadi kita harus tahu komposisinya dulu, kemudian A, B, C dari masing-masing komponen, kita hitung P-nya, tekanan uap dari masing-masing komponen, kemudian kita hitung K-nya, yaitu P per PT, P tadi dibagi dengan PT-nya 4, sekian bar, kemudian ini adalah KI ya, kemudian kita hitung YI per KI, karena kita akan menghitung titik embun, jadi kita harus tahu YI per KI. YI adalah komponen ini tadi, komposisinya dikalikan, dibagi dengan KI-nya masing-masing. Jadi kita dapatkan masing-masing seperti ini, sigmanya itu harus 1 kan. Nah ini kalau masih tidak sama dengan 1, kita harus mengubah suhunya. Sini suhunya di trial lagi pada suhu yang lain. Dengan prosedur yang sama, kita dapatkan sigma YI per KI 0,9984. Ini sudah lumayan dekat, tapi kalau Anda ingin lebih dekat lagi ya, boleh di trial dengan suhu yang lain. Ini 343 sekian, 340 sekian, mungkin 339 itu ya, mungkin ya. Itu bisa dapat pas 1 mungkin ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Harus dicoba ini. Belum ada, Bu. Jadi di sini tahapannya adalah pertama neraca massa tadi, kemudian setelah neraca massa kita bisa tahu berapa komposisi dari distilat, bagaimana komposisi di residu. Kemudian cari titik embun distilat. Ya.
Berikutnya adalah kita gelembung dari residu. Silakan kalau ada pertanyaan. Sekali lagi ini latihan juga, jadi untuk membiasakan, memperlancar, nantinya kita akan terus menggunakan ini. Ya. Coba dicoba, ada yang dapat angka beda? Berarti ada 2 orang yang nggak masuk ya? Saya tunggu responnya. Bagaimana, ada yang dapat angka beda? Mungkin dicoba untuk suhu yang lain. 339, sekian atau 339 supaya dapat sigma YI per KI lebih dekat ke 1 misalnya. Ayo, ada yang komentar? Kalau nggak ada komentar, seakan-akan ini nggak ada yang kuliah, ini saya sendirian ini. Ini Bu, masih Coba Bu. proses mengerjakan. Ya, oke, saya tunggu.
Oh, udah, Bu. Ya, siapa nanya? Enggak, Bu, ini udah. sudah 3. Iya, Terus hasilnya bagaimana? hasilnya di 0,999937. Tapi suhunya 339,94, Bu. Oh iya. Ya, jadi lebih dekat ke 1 kan daripada yang trial saya ini ya. Ini kan 0,9984. Jika 0,9997. 337, Bu. Ya, artinya lebih dekat daripada ini ya. Oke. Ada yang lain selain Dika? Kan tadi nyobain ya 39,9 Bu. Cuman hasilnya lebih dekat Ah. Dika. Iya, hasilnya berapa itu? 1,0011. 1,0011. 11. 1,0011.
0011. Kalau sama ini lebih dekat mana? Itu maksudnya berapa persen itunya? Apa deltanya? 0,0011 berarti 0,1% ya. Kalau ini kan hampir 0,15%. Ya, jadi itu ya untuk mengecek kedekatan terhadap ini. Ya, itu boleh. Berapa angkanya ininya suhunya? 39, 339,9. 339,9. Yang tadi 339,94. 94. Oh iya. Ya, begitulah coba. Pokoknya ininya harus gitu ya, kurang dari 1% deltanya. Ya. Ini kan 0,15%. 0,11%. Itu ya. Jadi bisa 0,99 sekian atau 1,00 sekian. Udah cukup ya. Oke. Lanjut. Berarti titik embun dari disilat sudah ketemu. Selanjutnya adalah kita mencari titik gelembung dari residu. Residu ada B, C, D. A-nya nggak ada ya di residu. Habis saya masukkan, dapat P-nya. Ini di sini saya anggap ini sudah cukup, ini berarti 1,8%. Kalau Anda mau cek untuk suhu yang lain, silakan. Ini kalau dianggap ini masih terlalu jauh, suhunya dicari yang lain. Ini 401 Kelvin. Kita coba suhu yang lain supaya ininya lebih dekat ke 1. Lagi ya. Sudah? Berapa suhunya? Udah 400,13. Sigmanya? 0,99927. Ya. Oke, bagus. Jadi seperti itu ya. Ada yang lain yang angkanya beda dengan Dika? Bu, mau nanya. Ya. Siapa yang mau nanya? Saya, Bu.
Hardi. Itu Bu, kenapa bubble point itu lebih tinggi Bu suhunya dibanding yang tadi? Ini beda masalahnya. Kalau untuk senyawa dengan komposisi yang sama, bubble point lebih rendah daripada dew point. Ini kan tadi komponen yang ada di double umpan, komposisi umpan, kan udah misah. Ada distilat, ada residu. Distilatnya komposisinya beda dengan residu. Ya enggak? Jadi Ya Bu. beda dengan soal yang kemarin. Yang kemarin itu kan komposisinya tetap sama, ABC-nya, maksudnya komponennya, komponen 1, komponen 2, komponen 3, komponen 4. Nah, senyawa yang campuran ini, bubble point-nya berapa, dew point-nya berapa. Kalau di sini, umpan yang tadi itu sudah dipisah menjadi distilat sama residu. Distilatnya kan ada ABC, residunya ada BCD. Gitu ya. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Walaupun dew point, tapi dew point dari senyawa-senyawa yang volatil, jadi rendah. Sedangkan walaupun itu bubble point, tapi senyawanya memang lebih tidak volatil gitu. Ya bagus pertanyaannya. Gitu ya. Jadi ini senyawanya beda. Senyawa yang di distilat dengan senyawa yang ada dalam residu itu beda. Oke, kalau sudah, baru kita cari suhu rata-ratanya, yaitu yang tadi di atas ketemu berapa, yang bawah ketemu berapa, di rata-rata. Ya kalau Anda dapatnya beda, pasti ininya juga beda ya. Yang tadi Kelvin dijadikan Celsius gitu ya. Oke. Nah, berikut contoh soal yang lain lagi. Di sini tekanannya beda, komposisinya juga beda. Atmosferik artinya tekanan totalnya 1 atmosfer. Campurannya adalah di bensin, toluene, dan silen ya. Sehingga kita tidak bisa menggunakan kurva de Brewster karena nggak ada ininya apa? Kurvanya untuk bensin, toluene, silen ya. Ini semua rantai cincin. Masuk diketahui, kemudian derajat pemisahannya ini ya, 95% dari bensin di dalam umpan berada di distilat, 95% dari toluene dalam umpan berada di produk bawah atau residu. Pertanyaan tetap sama seperti tadi, diminta laju air dan komposisi distilat dan residu, kemudian titik kumpul distilat, titik gelembung dari residu. Jadi motongnya di sini di A sebagian besar pada distilat, di residu itu B dan C. Ya, jadi kita akan hitung dulu neraca masanya. B bensin, T toluene, X silen ya, bukan BTS ini BTX. Neraca massa seperti biasa, neraca massa total F sama dengan D plus W, kemudian neraca komponen B. Tadi diketahui B yang ada dalam distilat adalah 95% dari B yang ada dalam umpan. Ya, umpannya seperti ini, berarti B yang ada dalam umpan adalah 40 mol per hour.
Jadi B di dalam distilat 38 mol per hour, sisanya ada B yang ada di residu. Berikutnya untuk komponen T, ya, jadi B adalah LK, T adalah HK. Oke, neraca massa komponen T, toluen. Toluen di dalam umpan sama dengan toluen di dalam distilat ditambah toluen dalam residu. Saya tadi 95% dari T dalam umpan itu masuk ke residu. Ya, jadi 90% kali yang ada di umpan adalah 30 ya. 0,3 kali 100. Ini adalah T di dalam residu. Ya, sisanya ini adalah T yang ada di dalam T di dalam distilat. Oke, Antoan, koefisien Antoan, bensin, toluen, dan silen. Berikutnya kita akan mencari titik embun dari distilat. Distilatnya ada bensin dan sedikit toluen. Ini komposisinya tadi. Jadi kita bisa dapatkan KI-nya, kemudian YI per KI, sebenarnya sejauh sekali ini ya. Trial untuk suhu yang lain. Tadi 420, ini 351, dapatnya ada 0,9968. Ini koefisiennya harus ganti karena rentang suhunya beda ya. Kayak di sini kotak merah non kotak hijau. Ini ya, karena rentang keberlakuannya kita gunakan yang mendekati dengan kebutuhan kita. Nah, silakan dicoba.
Ya, ada yang sudah dapat angka yang lain? Mencoba dengan angka yang lain mungkin? Ya, saya tunggu responnya.
Udah. Udah. Ada yang ketemunya beda? Mendekati ibu sih kayaknya di 354,77 deltanya Oh, 0,99955. ya. Lebih teliti ya berarti di situ ya. Oke. Yang residu, titik gelembung residu.
Saya ada dosen menghitung titik gelembung residu. Jadi intinya Anda mencari sigma KIXI yang paling dekat dengan 1,00 gitu ya. Mungkin ada yang bisa lebih dekat daripada yang saya ini. Oh ini saya udah Bu. Ya, Hasilnya 1,00003 Bu. wah bagus. Dekat sekali ya. Bisa. Suhunya di 392,47. 3,9 ya. Ya, suhunya sedikit beda ya. Tapi yang jelas sigmanya Anda bisa jauh lebih daripada ini ya. Oke. Jadi suhu operasi distilasi adalah tadi suhu itu ya, titik embun dari distilat yang ketemu tadi ditambah dengan titik gelembung dari residu bagi 2. Udah itu aja. Mungkin masih ada yang mau bertanya, silakan. Ini ya, sekali lagi di sini rentang dari persamaan nantuan itu tidak sama persis dengan suhu yang kita gunakan trial ya. Jadi titik gelembung dari residu lebih tinggi daripada rentang suhu persamaan nantuan. Tapi karena itu yang paling dekat, jadi boleh digunakan. Kalau Anda bisa mendapatkan koefisien antoan yang rentang suhunya lebih bagus gitu ya, maksudnya ini masuk ke dalam rentang suhu antoan lebih teliti mungkin ya. Coba Anda yang lebih jago dalam searching ini. Ini karena saya dapatnya hanya seperti ini. Jadi persamaan antoannya tidak tepat sama dengan
yang kita gunakan untuk trial. Dan ada di sumber yang lain, beda, asalkan rentangnya lebih tepat gitu ya, lebih bagus koefisien Antoine-nya. Ini udah mulai latihan mencari-cari data karena sebentar lagi Anda rancang pabrik, datanya nyari sendiri semua, nggak ada yang disediakan datanya. Jadi benar-benar mandiri mencari data, jadi harus dilatih dari sekarang. Kelincahan mencari data itu ya. Oke, saya tunggu masih ada yang akan bertanya. Oh, sudah cukup jelas, saya akhiri sampai di sini ya. Ketemu lagi hari Kamis ya. Maaf ini tadi memang benar-benar saya nggak berani berdiri, duduk aja. Oke, kalau ada pertanyaan lagi saya selesaikan. Saya cukupkan sampai di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.